Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Fadila Ramadhani dengan NPM 2340403070, lokal A3, mata kuliah Bahasa Indonesia, dan terhormat dosen pengampu Siti Fatimah, MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang menjelajahi dunia pustaka. Masuk latar belakang, dunia pustaka adalah frasa dalam bahasa Melayu yang berarti dunia buku atau dunia literatur. Ini mencakup berbagai karya tulis, termasuk buku, artikel, jurnal, dan bentuk literatur lainnya. Frasa ini menyoroti pentingnya buku dan literatur dalam bentuk pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Secara umum, menjelajah dunia pustaka melibatkan membaca dan memahami berbagai literatur ilmiah yang kemudian digunakan untuk mendukung penelitian atau karya tulis ilmiah. Proses ini tidak hanya memperkaya wawasan peneliti, tapi juga membantu dalam berpikir kritis dan kreatif. Next, pembahasan pembangunan teks ulasan. Teks adalah kumpulan kata-kata itu yang menyampaikan informasi lengkap dengan tujuan tertentu. Ada banyak jenis teks seperti narasi, deskripsi, dan argumentasi. Setiap jenis teks memiliki ciri khas yang berbeda dan disebut sebagai genre. Salah satu jenis teks adalah teks ulasan atau review. Teks ulasan bertujuan untuk menilai dan memberikan pendapat tentang suatu karya, misalnya buku. Saat membuat ulasan buku, kita tidak hanya menceritakan isi buku, tapi juga menjelaskan beberapa baik buku tersebut, mencapai tujuannya dan manfaatnya bagi pembaca. Struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas, yaitu bersifat opsional. Yang kedua orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian ada menganalisis aspek penilaian, formula bahasa, dan manfaat teks ulasan. Menganalisis aspek penilaian. Aspek penting dalam penilaian teks ulasan meliputi struktur teks, penggunaan bahasa, kedalaman informasi, pandangan penulis, dan objektivitas. Formulasi bahasa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa yang baik, teratur, lugas, padat, dan jelas. Manfaat teks ulasan. Manfaat teks ulasan atau resensi adalah untuk memperoleh informasi atau gambaran-gambaran tentang objek yang diulas. Dapat berupa tema dan perincian, evaluasi terhadap kelebihan atau kelemahan isi objek tersebut. Pembaca juga dapat memperoleh rekomendasi penulis mengenai objek yang diulas tersebut. Selanjutnya, merekonstruksi teks ulasan. Merekonstruksi teks ulasan, buku melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, ada identifikasi struktur teks, terus ada termasuk identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian, analisis ungkapan yang menunjukkan sikap positif atau negatif terhadap buku tersebut. Selanjutnya, perbaiki kalimat yang tidak baku dan tulis ulang ulasan dengan bahasa sendiri tanpa mengubah maksudnya. Pastikan hasil rekonstruksi mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Next, ada membuat teks ulasan. Yang pertama itu, pilih objek ulasan, tentukan apa yang ingin Anda ulas, bisa berupa buku, film, restoran, atau produk. Pastikan Anda sudah mengalaminya secara langsung. Yang kedua, struktur ulasan. Ulasan yang baik biasanya memiliki struktur yang jelas. Perkenalan singkat tentang objek ulasan, deskripsi, gambaran umum tentang objek termasuk fitur atau elemen penting, analisis penilaian mendalam tentang aspek-aspek tertentu, kesimpulan, rangkuman, dan rekomendasi. Yang terakhir ada gunakan bahasa yang jelas dan menarik. Pilih kata-kata yang mudah dipahami dan gunakan gaya bahasa yang menarik untuk membaca. Next ada tantangan dan strategi dalam membangun teks ulasan. Tantangannya ada memahami buku secara mendalam, menentukan sudut pandang yang unik, menyusun struktur teks yang baik, menggunakan bahasa yang efektif, mengelola waktu. Kalau strateginya ada baca buku secara aktif, lakukan riset, berkerangka, fokus pada aspek-aspek penting, gunakan bahasa yang variatif, minta umpan balik, dan kelola waktu dengan baik. Di sini saya mengambil contoh teks ulasan dari buku yang berjudul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, jenis buku fiksi, penerbit Bentang,
tebal 529 halaman, tahun terbit 2005. Untuk orientasinya adalah keterbatasan yang ada tidak membuat anggota Laskar Pelangi putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Cerita terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur, yang dimulai ketika SD Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jika tidak melebihi 10 anak. Saat penutupan sekolah karena jumlahnya hanya 9, Harun dan ibunya datang dan mendaftarkan diri ke sekolah itu. Next ada tafsiran. Dari sanalah cerita dimulai. Mereka, Laskar Pelangi, nama yang diberikan Bu Muslimah, akan kesenangan mereka terhadap pelangi sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Novel ini sangat bermanfaat bagi para remaja. Kelebihan novel ini antara lain berisi motivasi dan amanat-amanat yang dapat diambil dari kisah tersebut. Naskah Laskar Pelangi telah diadaptasi menjadi sebuah film berjudul sama dengan novelnya. Terus ada evaluasi. Anggota Laskar Pelangi mempunyai karakter dan bakat yang berbeda-beda. Ikal adalah tokoh aku dalam cerita ini. Lintang, teman sebangku Ikal, adalah anak yang luar biasa jenius. Sahara adalah satu-satunya gadis dalam anggota Laskar Pelangi yang memiliki sikap keras kepala dan berpendirian kuat dan sangat patuh kepada agama. Maha, pria tampan bertubuh kurus ini memiliki bakat dan minat besar pada seni. Akio adalah keturunan Tionghoa dan pengikut sejati Mahar sejak kelas 1. Kemudian ada Sahdan, adalah anak nelayan yang dalam cerita ini tak pernah menonjol. Ucal adalah ketua kelas sepanjang generasi sekolah Laskar Pelangi. Borek adalah pria besar mania Kotot Harum, adalah pria yang memiliki keterbelakangan mental tokoh lain dalam novel ini adalah Bu Muslimah. Bunda Guru bagi Laskar Pelangi. Pak Harfan, kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah. Lo adalah seorang anak tomboy yang berasal dari keluarga kaya. Ali adalah cinta pertama Ikal yang merupakan sepupu Akil. Untuk rangkuman teks ulasan Laskar Pelangi adalah novel Laskar Pelangi yang ditulis Andrea Hirata tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia hingga ke Amerika Serikat dan mendapatkan penghargaan penerbit para pemenang novel sastra. Next adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa menulis ulasan buku merupakan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi para akademisi. Melalui proses ini, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan evaluasi. Dengan demikian, menulis ulasan buku menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi ilmiah. Struktur ulasan buku yang baik akan memudahkan pembaca dalam memahami isi buku secara lebih mendalam. Saat menyusun ulasan, sangat penting untuk memperhatikan genre mikro yang digunakan, pemilihan bahasa yang tepat, serta aspek-aspek yang dinilai dengan memahami struktur dan komponen dari teks ulasan buku. Kita dapat kita dapat menjadi pembaca yang lebih kritis dan memusatkan perhatian dalam memilih bacaan. Menulis ulasan buku untuk memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang membadai dengan mengikuti langkah-langkah dan tips yang ada. Anda dapat menghasilkan ulasan buku yang berkualitas tinggi. Sekian, terima kasih. Saya Deni Fadila Ramadhani. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.